Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fatimah Zahra dari kelas 12 IPS dari SMA Citra Islami. Pada kesempatan hari ini saya akan menjelaskan sejarah tentang PKI. PKI adalah partai pertama yang didirikan sesudah proklamasi. Namun PKI bukanlah partai yang baru karena sudah ada sejak zaman Hindia Belanda akibat pemberontakan pada tahun 1926. Sejak mereka sampai awal tahun 1948, PKI masih bersikap mendukung pemerintah. Namun PKI menjadi partai oposisi dan bergabung dengan partai serta organisasi kiri yang didirikan oleh Amir Syarifuddin pada Februari 1948. Dan sementara itu PKI dipimpin oleh Musso. Jadi PKI awal datang atau awal pemberontak itu membunuh pejabat pemerintah dan para pemimpin partai yang anti terhadap komunis. Kaum santri juga ikut kena karena mereka dianggap mengganggu jalannya rencana yang akan dijalankan PKI ini. Sementara itu, pasukan pemerintah berhasil mendesak mundur pemberontak dan Musso ditembak dan Musso pun tewas. Amir Syarifuddin tertangkap dan dia dijatuhi hukuman mati. Nah, di sini ada gambar Musso. Beliau adalah pemimpin PKI yang mempunyai nama lengkap Musso Manowar. Lahir di Kediri, Jawa Timur 1897, di Madiun, Jawa Timur 30 Oktober 1948. Sayangnya ketika dia kabur, dia ditembak dan dia akhirnya meninggal dunia. Di sini ada tokoh-tokoh berkembangnya PKI. Tokoh muda PKI seperti Aidit dan Lukman berhasil melarikan diri. Mereka yang kelak di tahun 1965 berhasil menjadikan PKI menjadi partai besar Indonesia sebelum terjadinya peristiwa gerakan 30S PKI pada tahun 1965. Ribuan orang tewas dan ditangkap pemerintah akibat pemberontakan Madiun ini. PKI gagal mengambil alih kekuasaan pada waktu itu. Di sini ada gambar MH Lukman sama DN Aidit. Bakal pemberontakan DI dan TII. Jika bakal pemberontakan DI atau TII yang meluas di beberapa wilayah Indonesia, hanya pemberontakan diawali dengan diproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia pada tahun 7 Agustus 1949 oleh Sukarmadji Marijin Kartosuwirjo. Lahir di Cepu, Blora, Jawa Tengah 7 Januari 1905, meninggal di Pulau Onrus, Kepulauan Seribu, DKI Jakarta 5 September 1962 pada umurnya yang ke-57 tahun. Adalah seorang tokoh Islam Indonesia yang memimpin pemberontakan Darul Islam melawan pemerintah Indonesia pada tahun 1949. Perkembangan DI atau TII di berbagai daerah. Ada salah satunya di Jawa Barat, berpusat di Desa Cisampah, Kecamatan Ciawigar. Di Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Fattah, Komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Di Aceh pada awal Agustus 1949 diwakili Perdana Menteri Syarifuddin ditempatkan di Aceh dengan tujuan memimpin perjuangan Sumatera jika perundingan KMB gagal. Di Sulawesi Selatan, sesudah perang pada
para laskar bergabung dan membentuk Persatuan Gerilyawan secara keseluruhan menjadi anggota TNI dan APRIS, dan didirikan di divisi Brigade Hasanuddin dengan Kahar Muzakkar sebagai panglimanya. Jalannya PKI. Gerakan yang terjadi pada malam 30 September pada tanggal 1 Oktober 1965. Gerakan ini bertujuan mengambil alih kekuasaan atau kudeta yang dilakukan oleh Partai Komunis Indonesia. Jadi waktu itu PKI itu pengen membuat Indonesia itu menjadi partai komunis yang anti agama. Banyak tokoh PKI yang kabur ke Moskow untuk bersembunyi. Namun ketika memasuki masa demokrasi pada tahun 1950 sampai 1959, tokoh PKI kembali ke Indonesia, khususnya tokoh mudanya. PKI mulai melancarkan aksinya. PKI melancarkan kudetanya pada 1 Oktober 1969, dipimpin oleh Letnan Kolonel Untung. Sasaran aksi kudeta tersebut adalah perwira-perwira AD yang dianggap sebagai penghalang PKI. Perwira-perwira tersebut adalah Letnan Jenderal Ahmad Yani, Major Jenderal R. Soeporjo, Mayor Jenderal Mas Tirto Darno, dan lainnya, masih banyak lagi. Ini gambar perwira-perwiranya, ada 7 perwira. Upaya penumpasan pemberontakan. Nah, di sini mengumpulkan dan menyadarkan kembali kesatuan serta badan-badan yang sebelumnya adalah yang sudah terpengaruh oleh PKI. Pasukan RPKAD di bawah pemimpin Kolonel Insarwo Eudi Wibowo berhasil merebut kembali studi RRI dan kantor negara telekomunikasi di Jakarta. Pasukan BPKAD mulai menuju daerah Pondok Gede, Jakarta. Sempat terjadi cekcok waktu itu dengan PKI, tetapi tidak berlangsung lama. Pada 2 Oktober 1965 siang, pasukan sudah menguasai Pondok Gede. Pada 3 Oktober 1965, pasukan RPKAD menemukan sumur menjadikan tempat mayat para perwira yang diculik dengan bantuan polisi yang bernama Sukitman. Di situ ada gambar Sukitman dan ada Mayor Jenderal Panjitan. Jadi Sukitman ini berhasil melarikan diri dari lubang buaya. Akhir perjalanan PKI. Jadi, pemberontakan PKI 30 September 1965 membuat kekuasaan Presiden Soekarno luntur. Pada 10 Januari 1967, Presiden Soekarno membacakan pidato pertanggungjawaban berjudul Nawaksara dan pelengkap Nawaksara dalam sidang umum MPRS. Namun, pidato tersebut tidak ditolak karena dianggap tidak menjelaskan kebijakannya terhadap peristiwa 30S PKI. Dan pada 20 Februari 1967 Soekarno menyerahkan kekuasaannya kepada Soeharto. Peristiwa ini otomatis mengakhiri kekuasaan Soekarno sekaligus menandai akhirnya masa demokrasi ini.